sehat, tetap sehat di rumah ya. Ikuti protokol kesehatan 5M. Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu minum air hangat. Halo, hari ini kita akan membahas tentang organ pencernaan hewan dari MUPEL IPA. Tema 3, subtema 1, tematik kelas 5 SD. Selamat belajar. Pernahkah teman-teman mendengar hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Memakan 2 kali, maksudnya apa ya teman-teman? Adakah yang tahu? Memakan 2 kali bagaimana? Proses pencernaan dari hewan ruminansia itu, jadi ketika rumput sudah dimakan dan ditelan ke dalam kerongkongan, lanjut ke perut, maka di perut besar rumput itu akan disimpan terlebih dahulu. Namun, nanti makanan tersebut akan keluar lagi ke mulut dan dilumat lagi di dalam mulut sampai halus dan nanti masuk lagi ke dalam perut. Jadi dimakan 2 kali ya teman-teman. Untuk proses lebih jelasnya berikut. Kita akan membahas organ pencernaan dari sapi. Organ pencernaan hewan mama biak, contohnya adalah sapi, terdiri dari 6 organ. Pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan. Kerongkongan ini juga disebut dengan esofagus. Lanjut ke lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Mari kita bernyanyi untuk mempermudah menghafal urutan dari organ pencernaan hewan pemamah biak. Organ pencernaan hewan mamah biak, mulut kerongkongan, lambung usus halus, lanjut usus besar, berakhir di anus. Itulah urutan organ pencernaan. Jadi lebih mudah kan teman-teman kalau kita sambil bernyanyi. Selanjutnya kita akan membahas tentang masing-masing organ pencernaan dari hewan mamah biak. Mari kita mulai membahas satu persatu organ pencernaan dari hewan ruminansia. Dimulai dari bagian mulut sapi. Di dalam bagian mulut sapi ada 3 bagian dari organ pencernaan. Pertama adalah gigi, kedua lidah, dan ketiga adalah saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Bagian lidah berfungsi untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah ke dalam lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva ini fungsinya adalah untuk mencerna secara kimiawi. Pencernaan ada 2 macam teman-teman, yaitu pencernaan kimiawi, yaitu yang dibantu oleh enzim, dan pencernaan mekanik. Mari kita bahas satu persatu. Pencernaan kimiawi, sesuai dengan namanya, yaitu kimia, melibatkan zat kimia yang berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap tubuh. Sedangkan untuk pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh yang tujuannya juga untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Namun dengan bantuan organ tubuh dan juga gerakan fisik. Kalau yang tadi kan bantuan kimiawi yaitu enzim. Kalau mekanik bantuan dari organ tubuh dan juga melibatkan gerakan fisik. Apakah teman-teman sudah paham?
Perbedaan pencernaan kimiawi dan juga mekanik. Kimiawi dibantu oleh enzim untuk menghancurkan makanan, sedangkan mekanik dibantu oleh gerakan fisik untuk menghancurkan makanan. Sudah paham kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang lambung sapi. Di awal dikatakan bahwa lambung sapi ada 4 bagian. Besar ya teman-teman? Dan banyak. Ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah rumen atau juga disebut perut besar. Yang kedua adalah retikulum atau disebut juga dengan perut jala. Yang ketiga adalah omasum atau perut kitab. Dan yang keempat adalah abomasum atau perut masam. Keempat bagian lambung ini mempunyai perannya masing-masing. Di sini nanti teman-teman akan lebih paham kenapa sapi itu dimasukkan dalam hewan memamah biak atau hewan yang memakan makanannya 2 kali. Diingat-ingat ya teman-teman, urutannya dari yang pertama adalah R, rumen. R yang kedua adalah retikulum. Habis itu O, yaitu omasum. Dan yang keempat adalah abomasum. Mari kita lihat bagian-bagian dari lambung sapi. Inilah bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama adalah rumput masuk ke dalam mulut sapi, lanjut ke kerongkongan atau esofagus. Kemudian masuk ke dalam lambung. Ada 4 bagian lambung. Yang pertama adalah rumen. Di dalam perut besar atau rumen, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen dan juga bantuan dari enzim. Selanjutnya, makanan itu keluar lagi ke mulut pada saat sapi beristirahat. Makanan kembali ke mulut dan dikunyah lagi. Setelah dikunyah, yang kedua kalinya masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Jadi, makanan masuk ke mulut, kemudian esofagus, masuk ke dalam rumen atau perut besar, kemudian keluar lagi ke dalam mulut, dikunyah lagi, lalu masuk ke retikulum. Perut jala atau retikulum, di dalam retikulum ini nanti akan terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam retikulum juga terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam perut kitab atau omasum. Selanjutnya adalah di perut omasum. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nama lain dari omasum adalah perut kitab. Selanjutnya adalah ke abomasum atau perut masam. Disinilah tempat yang benar-benar disebut dengan lambung. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, yaitu pepsin, yang dihasilkan oleh abomasum. Dari bagian lambung masuk ke usus. Makanan yang sudah dicerna di dalam lambung kemudian masuk ke dalam usus. Yang pertama adalah usus halus. Di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisanya adalah masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak ada nutrisinya kemudian masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terjadi pembusukan yang dibantu oleh bakteri. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam usus besar, lanjut ke dalam anus. Sisa makanan keluar dari anus yang berupa fases. Seperti itulah proses pencernaan dari hewan
Mama Piak. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.